Halo, berjumpa lagi dengan channel Van Megan yang selalu mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang kemarin mengeluhkan Vario karbu boros sekali ya guys ya. Nah, ini solusinya yang saya gunakan. Kita pakai reparkit dari NPP ya guys ya. Reparkit karburator. Oke, pantengin terus kita selama 10 menit ke depan ya guys ya. Ini buat kalian yang pengen tahu atau bertanya-tanya kok bisa Vario karbu bisa seirit itu 1 km bisa sampai 1 liter ya, 1 liter bisa sampai 45 km. Nah, ini ya guys yang saya gunakan atau yang saya pakai triknya, saya ganti itu reparkitnya ya guys ya. Pakai reparkit NPP yang untuk Honda Beat ya guys ya, Honda Beat karbu. Untuk reparkit Honda Beat karbu ini saya aplikasikan di Vario karbu Tekno ya guys ya. Bisa digunakan untuk Vario karbu CW juga bisa. Nah, ini kita pakai yang ini ya guys ya. Bagian main jet sama pilot jetnya ya guys ya. Bagian main jet sama pilot jetnya. Kalau umur Vario itu kayaknya sudah 10 tahun lebih ya guys ya. Mungkin hampir 12 tahun, 12 tahun lebih ya guys ya. Memang harus segera diganti untuk spare partnya ya guys ya. Biar nggak semakin parah. Nah, ini beberapa spare part yang saya ganti itu meliputi dari main jet ya guys ya, main jet, kemudian pilot jet, kemudian jarum skepnya juga saya pakai. Tidak semua ya, tidak semua spare part yang ada satu paket di NPP ini saya pakai semua. Jadi cuman beberapa spare part yang saya pakai ya guys ya. Nah, ini tutorial juga sekalian nanti yang mau servis karburatornya. Nah, ini part yang saya ganti itu adalah main jet, pilot jet, kemudian jarum skep, sama ini ya guys, apa ini, nipple atau tempat jarum skep ya guys ya. Itu letaknya di dalam setelah main jet. Nah, ini sesuaikan dulu, disesuaikan temannya, kita tekan sedikit saja agar dia tidak lepas, karena itu kan sedikit mengunci, nanti kalau agak ditekan itu sedikit mengunci. Nah, ini kemudian kita akan pasang main jetnya ya guys ya. Jangan lupa untuk setiap servis karburator itu yang bagian main jet ini harus disemprot atau harus benar-benar bersih. Karena apa? Karena ini adalah jalan atau jalur dimana bensin itu nanti keluar dari situ ya. Kalau nanti ada bahan bakar yang masuk dan kemudian tersumbat, itu pasti akan berpengaruh pada ini ya guys ya, tarikan motornya ya guys, mungkin bisa berbet nanti. Oke, kita pasang dulu, main jetnya ya guys ya. Main jet ini apa sih bang fungsinya main jet itu? Main jet itu kalau setahu saya guys ya, itu main jet adalah adalah untuk suplai bahan bakar di putaran atas ya guys ya, putaran atas. Jadi ketika nanti digas melebihi berapa RPM gitu, pokoknya di RPM tinggi ya gitu ya guys, itu suplai bahan bakar dari situ main jet. Oke, kemudian kita pasang dulu pilot jetnya. Apa fungsinya pilot jet? Pilot jet adalah dimana dia nanti suplai bahan bakar ketika dia langsam ya guys ya, langsam. Jadi putaran bawah. Nah,
Itu kalau settingannya benar-benar betul, dia tidak bakalan mati-mati. Jadi ini bisa jadi untuk solusi buat kalian yang kok setiap pagi ini bang suka mati-mati gitu kan. Ganti aja pilot jetnya yang agak lebih besar. Biasanya suplai bahan bakarnya kurang atau malah kebesaran. Memang harus disesuaikan ya guys ya. Oke, kemudian ketika saya pasang setelan anginnya kita ganti ya guys ya. Kita pakai NPP nya juga. Yang lama kita simpan dulu. Kemudian jangan lupa di putaran setelan ini ada semacam karet dan ringnya ya guys ya. Ini sangat kecil sekali, dan ilmunya itu ketika ini karetnya ini hilang ya guys ya, itu nggak ada yang jual. Coba kalian cari di bekas korek api itu ya. Bisa jadi nanti bisa disesuaikan bisa diaplikasikan di putaran ini ya, putaran buat setelan anginnya ya. Oke, kita masukkan dulu, kita putar-putar pakai tangan ya guys ya, jangan langsung pakai alat. Oke, untuk NPP ini satu setnya kemarin dapat harga di 20 ribuan kalau nggak salah, 21 atau 22 ya itu guys. Jadi udah satu set sama koinnya. Ini rencana mau saya ganti koinnya, tapi karena koinnya itu sebenarnya masih bagus, jadi saya pakai yang beberapa part yang saya sebutkan tadi aja. Nah, ini adalah jarum skepnya ya guys ya. Jarum skepnya untuk yang lama itu memang sudah aus, sudah baret, dan itu agak sedikit menceng atau miring ya guys ya. Nah, ini kita ganti biar nggak miring, kita sesuaikan. Kemudian kita kita kencangkan baut yang ini ya, penutupnya ya guys ya. Ini harus benar-benar dipaskan atau biar nggak miring ya guys ya. Kalau miring nanti kena apple-nya tadi bisa aus lagi ya guys ya. Oke, ini langsung kita pasang saja karetnya. Kemudian kita sisir sudah sesuai jalurnya, dan kita pasang pirnya ya guys ya. Pirnya ini sudah potong biar agak lebih enteng ya guys ya. Oke, langsung kita kencangkan saja. Kemudian kita pasang di bagian lambungnya ya guys, lambung bensinnya ya guys ya, tempat bensinnya, tempat bahan bakar. Oke, begitu saja. Langsung kita coba hidup stasioner ya guys ya. Oke, begitu cukup, sekian, terima kasih. Apa no?